Selamat datang di audiobook, keluaran dari Audiotune, yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab ke-12, peringatan terakhir. Dengan pengisi suara, Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Hanin berontak dan berusaha mendorong dada bidang Kenan agar terlepas dari pagutan itu. Tapi Kenan justru semakin menekan tengkuk Hanin, agar ciuman mereka semakin dalam. Kenan memakan bibir bawah dan atas Hanin dengan rakus, lalu menggigitnya sedikit keras agar bibir itu terbuka. Akhirnya bibir Hanin pun terbuka dan Kenan semakin leluasa untuk menyesap bagian terdalam itu. Kenan semakin rakus menyesap rongga mulut Hanin cukup lama, hingga pasokan oksigen di dalam dada Hanin terasa habis. Kenan langsung melepas pagutan itu, membuat napas Hanin naik turun. Hanin masih mengatur napasnya, tapi dengan cepat Kenan membopong tubuh Hanin seperti karung beras. Lepaskan! Teriak Hanin. Lepaskan! Hanin terus memukul punggung Kenan dan menggerakkan kasar kakinya. Diam! Kamu harus diberi peringatan yang lebih dari sebelumnya. Jangan! Tolong! Teriak Hanin. Namun Kenan menghiraukan teriakan itu. Ia langsung membanting tubuh Hanin di atas ranjang, dan Kenan mulai membuka pakaiannya. Tidak! Hanin memundurkan tubuhnya agar jauh dari jangkauan Kenan. Kenan hendak merangkak di atas ranjang itu, mendekati Hanin yang sedang ketakutan. Hanin pun dengan cepat segera turun dari ranjang itu dan kembali berlari. Namun, tangan Kenan dengan cepat menangkuk pinggang Hanin yang hendak berlari menjauh darinya. Ia kembali membanting tubuh Hanin di atas ranjang dan segera mengungkungnya. Kau cukup gesit. Pantas saja Gunawan tergila-gila padamu. Pasti kau selalu bisa memuaskannya, bukan? Kenan tersenyum licik. Aku tidak pernah melakukan apa yang kau tuduhkan itu. Oh ya? Aku tidak percaya. Tapi bisa kita buktikan sekarang. Kenan menatap Hanin rendah. Hanin seperti wanita jalang di matanya. Aku yakin kau pernah melakukan ini, bukan? Jadi jangan sok suci. Aku tahu wanita seperti apa yang disukai Gunawan. Ucap Kenan lagi. Tidak, tolong jangan. Hanin memelas agar Kenan luluh dan melepaskannya. Maaf, tolong jangan. Aku tidak akan lagi mengganggu keluargamu. Aku akan pergi jauh dari sini. Tolong lepaskan aku. Hanin kembali memohon pada Kenan. Memohon atas perilaku yang tidak pernah ia lakukan. Ketika di bawah tekanan, seseorang secara spontan akan mengakui kesalahan, walau ia tak melakukan kesalahan itu. Kenan tetap menghiraukan permohonan Hanin. Ia merobek kasar kemeja yang Hanin kenakan. Lalu tangan Kenan merobek rok span yang Hanin gunakan. Tidak! Teriak Hanin histeris. Ia tak ingin kehormatannya direnggut oleh pria ini, karena selama ini ia selalu menjaga kehormatannya untuk suaminya kelak. Kenan menatap mata Hanin yang memelas. Ia pun merasakan tubuh Hanin yang gemetar. Seketika, pakaian itu terlepas dari tubuh Hanin, menyisakan bra dan kain segitiga pengaman berwarna hitam yang menutupi area miliknya. Kenan menatap tubuh Hanin yang molek dan mulus itu. Ia pun kini merasa tegang dan panas sendiri. Padahal ia sering melihat Vanessa tanpa busana. Tapi ia merasa biasa saja. Namun ini berbeda. Miliknya mulai menegang dan tubuhnya semakin panas. Kenan melanjutkan aksinya. Ia langsung menciumi bagian leher Hanin dan menggigitnya, hingga membentuk tanda merah di sana. Hanin terus berusaha mendorong tubuh Kenan dengan kuat. Tapi Kenan tetap lebih kuat. Kenan menindih tubuh Hanin erat hingga wanita itu tak bisa bergerak. Hanin menggigit bibirnya. Karena Kenan sudah berhasil melepas pakaian dalamnya. Kenan juga berhasil memainkan kedua pucuk gunung kembarnya bergantian, membuat Hanin semakin terisak. Jangan, tolong. Teriakan Hanin semakin melemah, diiringi isakan tangis yang semakin sesenggukan. Kenan yang sudah dipenuhi kabut gairah pun
semakin menghiraukan tangisan Hanin. Bibir Kenan terus menelusuri lekuk tubuh Hanin yang indah. Kenan akui, ini sangat berbeda dengan yang ia rasakan ketika bersama Vanessa. Kenan mengambil dasi yang tergeletak di samping tubuhnya. Ia sedikit bangkit dan tetap mengapitkan kedua paha Hanin pada kakinya. Ia meraih kedua tangan Hanin untuk diikat dengan dasi itu. Hanin terus menggelengkan kepalanya dan memohon. Ia menatap kedua bola mata Kenan agar pria itu punya rasa iba dan melepaskannya. Sesekali Kenan pun melirik ke arah mata Hanin. Wanita itu memang sangat cantik, dan tubuhnya sangat menggoda. Kenan dapat melihat jelas tubuh Hanin yang tanpa selai kain pun. Ini hukuman untukmu, karena sudah berani bermain dengan keluarga Aditama, ucap Kenan. Tolong lepaskan aku. Aku akan pergi jauh dari sini dan tidak mengganggu suami adikmu, jawab Hanin. Padahal Hanin sama sekali tidak pernah mengganggu Gunawan, justru Gunawan yang terus mengganggunya. Kenan mengikat kedua tangan Hanin dan kembali melanjutkan aksinya. Ia sudah terlanjur senang bermain-main di atas tubuh itu. Bibir Kenan menelusuri perut Hanin dan membuka lebar kedua pahanya. Hanin memejamkan mata sembari berdoa dalam hati agar pria ini diberi kesadaran dan tidak jadi menodainya. Mama, Papa, tolong Hanin. Seketika aktivitas Kenan pun terhenti. Padahal saat ini lidahnya sudah bermain-main dengan milik Hanin di bawah sana. Ia mendengar rintihan Hanin yang menyebut kedua orang tuanya. Ia teringat saat ia kehabisan akal dan dana untuk membangkitkan perusahaan sang ayah. Ia pun menjerit dengan menyebut sang ayah dan meminta bantuan. Kenan mengangkat tubuh dan menarik napas. Dadanya naik turun, karena gairah itu sudah menjalar hingga ke ubun-ubun. Namun, kesadaran itu muncul. Ia menatap wajah Hanin yang sedang memejamkan mata. Ia kembali menindih Hanin dan mensejajarkan wajahnya pada wajah Hanin. Ini peringatan terakhir. Jika kau masih mengganggu keluargaku, aku akan melakukannya lebih dari ini. Kenan menarik tubuhnya dan beranjak dari ranjang itu. Ia kembali memakaikan pakaiannya lengkap. Ia juga membuka ikatan tangan Hanin dan hendak pergi meninggalkan Hanin yang masih menangis. Ia pun mengambil benda yang ia letakkan tepat di nakas sebelah ranjang itu. Kenan sengaja memasang alat perekam aktivitas panas mereka tadi, sebagai alat untuk menekan Hanin. Jika wanita itu masih berdekatan dengan suami yang dicintai sang adik. Kenan membuka pintu kamar dan keluar dari kamar itu. Ia menutup kembali pintu itu dengan keras. Hanin langsung teriak dan semakin terisak kencang. Sesampainya di lantai bawah, Kenan meminta resepsionis hotel menyiapkan satu setel pakaian untuk Hanin. Karena ia tahu, pakaian yang Hanin pakai tadi sudah tidak berbentuk. Berikan pakaian itu ke kamar ini. Kenan menunjukkan nomor kamar hotel yang ia pesan tadi. Baik, Pak. Resepsionis itu pun mengangguk patuh. Oh ya, pastikan yang memberikan pakaian itu adalah room service perempuan. Baik, Pak. Resepsionis itu kembali mengangguk. Kenan berjalan keluar dan menunggu petugas di sana membawa mobilnya, tepat di depan lobi. Sungguh, ini di luar ekspektasi Kenan. Biasanya ia sangat sulit menegang, tapi entah mengapa wanita penggoda itu mampu membuat darahnya berdesir dan terasa panas. Ah, sial! Kenan memukul setirnya. Ia pun menyesali tindakannya yang hampir saja menyetubuhi Hanin. Padahal, semula ia hanya ingin membuat Hanin takut. Tapi nyatanya, ia hampir saja kebablasan, karena tubuh Hanin memang sangat menggoda. Kau benar-benar wanita penggoda. Kumam Kenan ketika ia sampai di dalam mobil, lalu pergi meninggalkan hotel. Sementara di dalam kamar, seorang wanita masih menangis sesenggukan sambil meraih selimut tebal yang berwarna putih untuk menutupi tubuhnya yang polos. Hanin terus menangis. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Kenan. Walau Kenan belum sampai merenggut keluar matanya, tapi tetap saja ia merasa terhina terhadap pelecehan yang dilakukan pria menakutkan itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.